Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ekla Zikra dengan NIM 230404055. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Samudra. Di sini saya akan menganalisis novel dengan judul Tanah Surga Merah karya Arafat Nur dari pendekatan pragmatis. Yang saya hormati Ibu Tanita Liasna SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teori Sastra. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Pada poin pertama yaitu latar belakang novel Indonesia kontemporer. Jadi novel Indonesia modern seringkali merefleksikan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Banyak penulis menggunakan fiksi sebagai medium untuk menyuarakan isu-isu kritis dari konflik identitas hingga perjuangan keadilan. Nah, Tanah Surga Merah menjadi relevan karena berlatar belakang konflik di Aceh, sebuah periode penting dalam sejarah Indonesia yang menyisakan banyak trauma dan pertanyaan. Novel ini menawarkan perspektif intim tentang dampak konflik terhadap individu dan komunitas. Pada poin kedua yaitu pendekatan pragmatik, dijelaskan bahwa pragmatik dalam kajian sastra tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tapi juga melihat apa yang dimaksudkan dan bagaimana hal itu dipahami. Ini berarti kita akan berfokus pada konteks di mana dialog atau narasi itu terjadi, maksud penutur atau penulis, serta efeknya pada pembaca. Pada slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya pertama, bagaimana tindak tutur seperti perintah, janji, dan pertanyaan, implikator yaitu makna tersirat, peranggapan yaitu asumsi, dan deiksis yaitu referensi konteks direpresentasikan dalam dialog dan narasi novel Tanah Surga Merah. Yang kedua, bagaimana sih penggunaan elemen-elemen pragmatik tersebut membangun dan memperkaya makna serta pesan yang ingin disampaikan oleh Arafat Nur kepada pembaca. Dan yang ketiga yaitu apa implikasi pragmatik dari penggambaran konflik, karakter-karakter dan interaksi mereka terhadap pemahaman kita tentang realitas sosial dan psikologis yang disajikan dalam novel. Nah, lanjut pada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara detail berbagai jenis tindak tutur, implikator, peranggapan, dan deiksis yang ditemukan dalam teks novel. Yang kedua, menganalisis secara mendalam bagaimana elemen-elemen pragmatik tersebut berkontribusi pada pengembangan alur, karakter, dan terutama bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi serta emosi pembaca. Dan yang ketiga, mengungkapkan pesan-pesan sosial, politik, dan kemanusiaan yang tersembunyi atau diperkuat melalui penggunaan bahasa yang pragmatis oleh penulis, khususnya dalam konteks konflik di Aceh. Selanjutnya kita masuk pada sinopsis novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Jadi novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur ini menceritakan tentang kisah Murad, seorang tokoh yang kembali ke Aceh setelah menjadi buronan dan hidup dalam pengungsi selama lebih dari 5 tahun. Ia kembali karena rasa cintanya pada tanah kelahirannya dan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Cerita ini menyoroti konflik politik di Aceh, bagaimana Murad tersingkir dan teralienasi serta perjuangannya untuk menegakkan misi yang ia yakini. Selanjutnya ada analisis and development. Pertama ada tindak tutur atau speech act. Menurut John Langshaw Austin dan John Searle,
Setiap ujaran tidak hanya mengatakan sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Ada 3 tingkatan, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Contoh dari novel yang mungkin termasuk perintah, misalnya seorang komandan gerilyawan yang memberi instruksi, janji, seorang karakter yang berjanji untuk setia, atau ancaman, pihak yang berwenang mengancam penduduk. Lanjut pada implikator. Konsep dari Herbert Paul Grace yang menunjuk pada makna tambahan yang disampaikan oleh pembicara tetapi tidak secara eksplisit diucapkan. Ini bisa berupa implikator konvensional atau implikator percakapan. Contohnya dialog di mana satu karakter menjawab dengan sarkasme untuk menyiratkan ketidaksetujuan tanpa mengatakannya secara langsung. Adapun selanjutnya yaitu peranggapan atau presupposition, yaitu asumsi yang dimiliki pembicara tentang pengetahuan atau keyakinan pendengar yang dianggap benar agar ujaran dapat dipahami. Jadi contohnya, jika seorang karakter mengatakan, "Saya menyesal telah pergi dari desa itu." Jadi peranggapannya adalah dia memang pernah pergi dari desa itu. Ini memberikan informasi latar tanpa perlu dijelaskan. Selanjutnya ada deixis, yaitu unsur kebahasaan yang maknanya bergantung pada konteks ujaran, seperti siapa yang berbicara, kapan, dan di mana. Deixis personal, deixis temporal, dan deixis spasial akan dianalisis untuk melihat bagaimana mereka membentuk perspektif dan lokasi dalam cerita. Terus juga ada kontekstualisasi, yaitu memahami ujaran dalam novel yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan historis di Aceh saat itu. Konflik adat istiadat dan nilai-nilai lokal akan sangat mempengaruhi interpretasi makna. Lanjut yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Yang pertama, penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti fokusnya ada pada pemahaman mendalam tentang fenomena, bukan pada pengukuran statistik. Terus pendekatan deskriptif analitis akan digunakan. Kita akan mendeskripsikan fenomena pragmatik yang ditemukan dan kemudian menganalisis makna dalam konteks novel. Lanjut objek penelitian. Secara spesifik, yang akan diteliti adalah novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Fokusnya adalah pada teks novel itu sendiri. Dan data penelitian. Data utama yang kutipan-kutipan dialog antar karakter, bagian narasi yang mengandung ujaran langsung atau tidak langsung, serta deskripsi yang relevan dari novel yang menunjukkan adanya unsur-unsur pragmatik. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama membaca intensif. Jadi novel akan dibaca berulang kali untuk menangkap nuansa yang detail, yang relevan dan dengan pragmatik. Yang kedua, pencatatan dan klasifikasi. Setiap kali ditemukannya ujaran atau narasi yang mengandung tindak tutur, implikator, peranggapan atau deixis, kutipan tersebut akan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kategori pragmatik. Lanjut ada teknik analisis data. Pertama yaitu identifikasi. Pertama kita akan mengidentifikasi secara jelas elemen pragmatik dalam setiap kutipan. Kedua, deskripsi. Kemudian kita akan mendeskripsikan bentuk dan fungsi dari elemen tersebut. Yang ketiga, interpretasi kontekstual. Makna dari ujaran akan diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks plot, karakteristik tokoh, dan latar belakang sosial politik di Aceh. Yang keempat adalah kaitan dengan tema. Hasil analisis akan dikaitkan dengan tema-tema utama novel seperti konflik, identitas, trauma, dan atau keadilan. Lanjut yaitu analisis dan pembahasan dalam tindak tutur.
Yang pertama ada tindak tutur asertif atau pernyataan. Contohnya, sebuah pernyataan dari tokoh masyarakat yang menggambarkan kondisi desa setelah serangan. Kutipannya dalam novel yaitu, desa ini sudah tidak sama lagi. Anak-anak ketakutan, para lelaki pergi ke hutan. Jadi analisisnya adalah pernyataan ini bukan sekedar informasi, melainkan sebuah asertif yang menegaskan realitas pahit dan dampak konflik. Maksud penutur adalah menyampaikan keputusasaan dan perubahan drastis serta efeknya pada pendengar. Adalah menimbulkan empati dan pemahaman tentang penderitaan. Lalu ada tindak tutur direktif atau perintah atau permintaan. Contohnya seorang pejuang yang memberikan perintah kepada anggotanya. Jadi kutipannya pada novel yaitu, jangan bergerak sebelum ada aba-aba atau nyawa kalian taruhannya. Jadi analisisnya adalah tindak tutur direktif berupa perintah tegas yang menunjukkan hierarki dan kondisi genting. Maksud ilokusi adalah memastikan keselamatan atau keberhasilan misi, dan efek perlokusi adalah kepatuhan dari anggota. Nah, lalu ada tindak tutur komisif ya, atau janji atau ancaman. Contohnya ancaman dari pihak militer kepada warga sipil. Kutipannya dalam novel adalah, jika kalian menyembunyikan mereka, kami akan tahu dan kalian akan menanggung akibatnya. Analisisnya adalah, ini adalah tindakan tutur komisif berbentuk ancaman. Maksudnya adalah untuk menakut-nakuti dan memaksa warga agar bekerjasama dengan perlokusi yang menciptakan ketakutan dan kepatuhan yang semu. Lanjut, ada analisis dan pembahasan dalam implikator dan peranggapan. Jadi ada implikator percakapan, contohnya dua karakter yang berbicara tentang seseorang yang menghilang tanpa menyebutkan mengapa, tetapi menyiratkan keterlibatan pihak tertentu. Kutipan dari novelnya, misalnya tokoh A bilang, kabarnya si Anu sudah tidak terlihat lagi sejak kemarin. Lalu tokoh B bilang, biasa itu, di daerah sini kan banyak jemputan. Jadi analisisnya adalah tokoh B tidak secara langsung mengatakan bahwa si Anu diculik atau ditangkap, tetapi frasa jemputan adalah implikator percakapan yang dipahami oleh orang-orang di daerah konflik sebagai penangkapan paksa oleh pihak berwenang. Maksudnya adalah penyampaian informasi sensitif secara tidak langsung untuk menghindari resiko. Lalu ada praanggapan. Contohnya seorang ibu yang berbicara tentang anaknya yang belum kembali. Dalam novel ada kutipannya yaitu, seandainya anakku masih hidup, pasti dia sudah pulang sekarang. Analisisnya adalah kalimat ini memiliki peranggapan bahwa anak tersebut sudah meninggal. Tanpa praanggapan itu, pernyataan tersebut tidak akan memiliki kekuasaan emosional dan makna yang sama. Ini menunjukkan trauma dan duka yang mendalam pada karakter. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Deeksis dan kontekstualisasi. Deeksis personal, contohnya penggunaan mereka untuk merujuk pada pihak yang berlawanan. Contoh dalam novel yaitu, kami harus bersembunyi dari mereka. Mereka selalu datang di malam hari. Analisisnya adalah penggunaan deeksis personal kami dan mereka secara jelas memisahkan kelompok kita yang terancam dari mereka, sang penindas atau musuh. Ini membangun identitas kelompok dan memperkuat rasa ketakutan. Lalu ada deeksis temporal dan spasial. Contohnya yaitu deskripsi tentang kejadian yang terjadi di masa lalu atau di lokasi tertentu. Dalam novel ada kutipannya, tahun-tahun ini adalah masa tergelap di lembah ini. Sekarang jejak peluru masih terlihat di dinding rumah.
Alisnya adalah deiksis temporal tahun-tahun ini dan sekarang, menunjukkan pergeseran waktu dan membandingkan masa lalu konflik dengan keadaan saat ini. Deiksis spasial di lembah ini dan di dinding rumah menegaskan lokasi geografis dan sisa-sisa fisik dari konflik. Setelah itu ada kontekstualisasi budaya atau sejarah. Jadi contohnya dialog yang merujuk pada adat istiadat atau peristiwa sejarah spesifik di Aceh. Kutipannya pada novel, kami tidak bisa melupakan bagaimana dulu Tengku Imam disiksa. Ini adalah harga yang harus dibayar. Alisnya adalah frasa Tengku Imam disiksa merujuk pada kejadian historis atau figur penting dalam konteks konflik Aceh yang mungkin tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi sangat dipahami oleh pembaca yang akrab dengan sejarah tersebut. Ungkapan harga yang harus dibayar juga sangat kontekstual dengan penderitaan jangka panjang masyarakat di Aceh. Ini menunjukkan bagaimana latar belakang budaya dan sejarah membentuk makna ujaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan, analisis novel Tanah Surga Merah dari pendekatan pragmatik mengungkapkan bahwa karya Arafat Nur adalah representasi yang mendalam tentang konflik dan dampaknya terhadap manusia. Tindak tutur, implikatur, peranggapan, dan deiksis bukan sekedar elemen linguistik, melainkan sarana vital bagi penulis untuk menyampaikan pengalaman, emosi, dan pesan-pesan kritisnya secara efektif dan nuans. Studi ini memperkuat pandangan bahwa bahasa dalam sastra adalah entitas yang dinamis dan syarat makna konstekstual. Memahami aspek pragmatiknya memungkinkan pembaca untuk merasakan kedalaman novel dan mengapresiasi kompleksitas narasi yang disajikan.